Selanjutnya, materi berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Nah, di sini ada dua buah benda bergerak saling mendekat. Nah, di sini ada dua buah benda atau bola bergerak saling mendekat. Berarti kan sebelum tumbukannya di sini masing-masing bendanya kan memiliki massa bergerak set set ke sini. Kemudian setelah bergerak saling mendekat, nah berarti kan terjadi tumbukan atau biasanya kalian menyebutkannya itu tabrakan. Nah ini pas bergerak tabrakan, kemudian kecepatannya akan berbalik. Di sini tadi setelah tabrakan berarti V1-nya atau benda pertamanya jadi bergerak ke kiri dan V2-nya bergerak ke kanan. Jadi mantul, ada dua buah benda bergerak saling mendekat tabrakan set, tapi kemudian setelah tumbukan bendanya akan berpisah memantul kembali ke berbalik arah. M1-nya semula ke kanan, setelah tumbukan jadi ke kiri. Begitu juga M2-nya, semula bergerak ke kiri, setelah tumbukan kecepatannya mantul jadi ke arah kanan. Di mana bunyi hukum kekekalan momentum seperti ini. Jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi di sini momentum sebelum tumbukan nilainya sama dengan momentum setelah tumbukan. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Pokoknya yang ada aksen-aksennya ini berarti kejadian setelah tumbukan. Nah, di sini berhubung ada dua benda berarti ada M1, M2, ada V1, ada V2. Nah, V-nya di sini kalian perhatikan arahnya. Kalau arahnya kecepatannya ke kanan, nilainya positif. Kalau kecepatannya ke kiri, nilainya negatif. Nah, untuk selanjutnya ada tumbukan. Di sini tumbukan itu dibagi menjadi dua. Ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini perbedaannya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, hukum kekekalan energi kinetik. Nah, di sini di tumbukan lenting sempurna berlaku dan lenting sebagian dan begitu lenting tidak lenting sama sekali tidak berlaku. Tetapi di sini hukum kekekalan momentumnya semuanya berlaku. Yang ketiga, koefisien restitusi atau yang membedakan dari masing-masing tumbukannya. Di sini di mana rumus koefisien restitusi itu E sama dengan minus V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi V1 min V2. Lah, aksen itu berarti kecepatan setelah tumbukan. Berarti V1 aksen kecepatan benda pertama setelah tumbukan dikurangi kecepatan benda kedua setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan awal dikurangi kecepatan benda kedua. Kemudian, untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya bernilai 1. Ini sudah ketetapan. Jadi kalau di soalnya sudah ada diketahui termasuk tumbukan lenting sempurna, berarti E-nya bernilai 1. Nah, kemudian untuk tumbukan lenting sebagian, di mana nilai koefisien restitusinya itu di antara 0 dan 1 atau E-nya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, berarti 0,1, 0, berapa. Pokoknya 0 di nilai koefisien restitusinya di antara 0 sampai dengan 1, itu tumbukan lenting sebagian. Kalau tidak lenting sama sekali, E-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk nilai koefisien restitusinya, diingat-ingat nilai rumus dari koefisien restitusi. Lah, bagaimana dengan proses kejadiannya? Di sini kalau tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian, konsepannya hampir sama dengan hukum kekekalan momentum, di mana bendanya saling mendekat. Nah, nih sebelum tumbukan, kecepatan benda pertama dan benda keduanya saling mendekati. Setelah tumbukan, bendanya mantul. Makanya persamaannya sama dengan hukum kekekalan momentum. Jadi kecepatan benda setelah tumbukannya berbeda. Nah,
Kemudian yang ketiga ada tumbukan lenting sebagian. Jadi yang hampir sama tadi itu tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian. Yang membedakan tadi koefisien restitusinya. Nah, kalau yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini ini gambarnya. Sebelum tumbukan bendanya saling bergerak, saling mendekat. Kemudian setelah mendekat, setelah tumbukan atau tabrakan, bendanya gabung. Jadi kecepatannya arahnya sama dan nilainya sama. Di sini ada dua buah benda saling mendekat, kemudian bendanya jadi nempel. Kayak peluru masuk ke balok semisal. Peluru masuk ke balok. Lah pelurunya nggak bisa keluar, tapi balok dan pelurunya ikut bergerak bareng atau gabung, nancep. Jadi kecepatannya nilainya sama. Persamaannya jadi seperti ini. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 plus M2. Lah, V-nya di sini karena kecepatan setelah tumbukan bendanya gabung, berarti kan kecepatannya sama V1 dan V2-nya. Makanya setelah tumbukan V-nya cuma ada 1. Nah, bagi yang kemarin tugasnya belum mencatat tentang tumbukan, ini silakan kalian catat lagi. Dan yang merasa catatannya masih kurang dan ada kesalahan, silakan diperbaiki.